Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Hari ini aku mau kembali lagi untuk sharing-sharing pengalaman tentang ujian nasional keperawatan di Jepang. Nah, untuk kali ini aku mau bagi-bagi tips lulus ujian nasional keperawatan di Jepang. Oke, langsung ke pembahasannya. Tips yang pertama itu adalah satu itu tentukan goal. Jadi kalian harus tentukan goal. Tulis nilai yang ingin kalian capai itu dalam satu, misalkan dalam kertas dengan jelas. Misalkan berapa nilai yang kalian inginkan, itu kalian tulis jelas. Kayak misalkan kalau aku dulu, aku tulis di kertas Hishu Mondai, di ujian itu ada Hishu Mondai, di situ dasar-dasar keperawatan. Aku pengen dapat nilai yang 48 kalau nggak salah. Jadi 48 poin itu cuman salah 2. Terus yang Ipang sama Jokyo Sete Mondainya aku pengen dapat berapa ya dulu? 185 atau 184 gitu. Aku lupa. Nah, terus aku tulis di kertas, aku tempel di langit-langit tempat aku tidur. Jadi aku tidurnya dulu waktu di apartemen di Tokyo itu di atas gitu kan. Lofto namanya. Jadi aku di situ tiap mau bangun tidur atau mau tidur aku selalu lihat itu kan. Jadinya sering kebaca, jadi aku keingat-ingat terus aku juga kalau mau tidur malam gitu selalu doa, terus aku doain tiap hari. Jadi itu yang salah satu tipsnya, dan kebetulan aku juga masih simpen sih foto-foto sama videonya gimana caranya aku nempelnya kayak gimana, terus aku nulisnya kayak gimana, nanti aku kasih tunjuk. Dan ternyata masih ada di akun Instagramku foto-foto nilai sama ini videonya. Ini video tempat aku tidur. Jadi aku tidur di atas, terus aku tempel kertasnya di atas itu, di atap, di langit-langitnya. Aku lulus Kokashikeng di tahun 2019 dengan nilai yang di bawahnya itu aku tulis. Nah, ini ada fotonya ya. Aku lulus Kokashikeng di tahun 2019. Hisu tulisannya. Hisu mondainya 44 tank. Jadi 44 poin. Terus Ipang Jokyo itu maksudnya Ipang Jokyo Sete mondainya itu aku dapat 185 poin. Nah, ternyata aku lulus di tahun 2019 itu dengan nilai yang sekian. Hisunya 46. Lebih ya berarti. Padahal aku nulisnya 44 ya. Dan aku lulusnya dengan 46. Puji Tuhan. Dan Ipang Jokyo-nya 100, aku pengennya 185. Tapi aku ternyata lulusnya 180. Gak masalah. Karena itu juga udah termasuk tinggi 180 itu. Nilai yang bagus banget. Kalau menurutku sih. Gitu ya teman-teman. Kebetulan juga kemarin tahun ini temanku ada satu juga yang lulus, itu dia ngikutin cara aku. Jadi dia nulis eh, berapa nilai yang dia inginkan untuk bisa lulus, ditulis Hisyu Mondai berapa, Ipang Jokyo Sete Mondainya berapa, ditulis terus ditempel di tempat yang dia setiap hari selalu lihat gitu. Dan puji Tuhan akhirnya dia juga lulus, dan dia seneng banget, terus ngasih tahu aku kalau aku juga ngikutin kamu, kalau mau lulus tulis nilai yang aku inginin, terus aku tempel di mana ya, di lemari atau di dinding, aku lupa. Kemarin aku dikasih juga fotonya, nanti aku kasih lihat ke kalian juga. Dan dia puji Tuhan lulus juga tahun ini.
Itu yang tips pertama, adalah tentukan goal. Nah, yang tips yang kedua adalah belajar sungguh-sungguh dan konsisten. Jadi, belajar sungguh-sungguh dan konsisten itu memang berat sih. Karena mood kita, apalagi yang punya kebiasaan belajarnya itu mood-moodan. Kalau misalkan moodnya baik, mau belajar bagus gitu. Terus kalau misalkan lagi down, males, nggak ada belajar sama sekali. Itu yang harus kita hindari. Jadi sungguh-sungguh udah komitmen untuk belajar. Misalkan kita punya planning untuk belajar sehari minimal 4 jam, ya udah kita harus tetap 4 jam belajar. Mau nggak mau harus tetap konsisten gitu. Ini juga akan berhubungan dengan tips yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah saat motivasi lemah, ingat alasan kalian ke Jepang. Sebenarnya aku dulu juga ke Jepang udah nentukan goal dari waktu aku masih di Indonesia. Jadi aku waktu di Indonesia belajar bahasa Jepang di LPK yang di Yayasan Bina Mandiri ASEAN itu, aku udah nentukan goal untuk lulus ujian nasional keperawatan di Jepang di tahun yang kedua, dan puji Tuhan semuanya dapat terwujud gitu. Jadi kalian eh, apa namanya, ketika udah down gitu, motivasinya lemah, kalian ingat-ingat kalian ke Jepang ngapain sih, pengennya ngapain. Kalau aku dulu kan memang pengennya bisa lulus ujian nasional perawatan di Jepang gitu. Jadi aku pengen jadi kanggosi di Jepang dan berkarir di Jepang, itulah istilahnya. Supaya kalian kalau misalkan cuma coba-coba aja ke Jepang, ya ya mungkin motivasinya memang kurang sih kalau menurutku. Mending apa namanya, cari alasan yang bisa memperkuat kalian untuk kenapa sih aku harus lulus gitu kan. Jadi motivasi diri sendiri lah. Nah, yang keempat adalah sering mengandai-ngandai. Sering mengandai-ngandai itu maksudnya mengandai-ngandai kalau kalian lulus mau ngapain gitu. Kalau aku dulu memang banyak banget sih, kalau karena aku nahan diri untuk keluar jalan-jalan, nahan diri untuk eh, berfoya-foya. Aku dulu waktu mau lulus, bukan mau lulus sih, maksudnya mau selesai ujian itu aku mau beli sesuatu gitu. Kayak aku dulu punya handphone yang iPhone XS Max itu karena aku udah menjelang ujian keperawatan itu. Jadi aku beli iPhone XS Max itu beberapa minggu sebelum ujian kalau nggak salah. Berapa bulan deh. Hampir mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum ujian, karena untuk menyemangati diri sendiri sama mengandai-andai kalau misalkan aku lulus aku bakalan beli gitar listrik. Dan akhirnya aku beli gitar listriknya setelah ujian selesai, hari berikutnya gitar listriknya datang gitu. Terus ngandai-ngandai kalau misalkan udah lulus aku bisa dapat gaji yang banyak, terus aku mau jalan-jalan ke luar negeri, terus aku mau apa namanya, kemarin juga taruhan sih sebenarnya sama temanku, siapa yang lulus duluan bakalan neraktir jalan-jalan. Misalkan temanku kan ada satu lagi yang di Osaka, kalau aku yang lulus aku ke Osaka dan dia bakalan neraktir segala apa kebutuhanku selama tinggal di Osaka. Sebaliknya kalau misalkan dia lulus duluan, dia bakalan datang ke Tokyo untuk aku yang bakalan traktir dia. Dan akhirnya yang lulus aku duluan. Sampai sekarang aku belum sempet ke Osaka untuk nagih janjinya, kayak gitu-gitu. Jadi kalian andai-andai terus gimana sih kalau misalkan aku lulus? Wah, pasti bangga karena susah banget untuk lulus, terus bakalan dapat gaji yang mungkin bahkan bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan kalau udah lulus nggak perlu belajar lagi gitu kan. Kan banyak hal-hal yang bikin kalian seneng gitu. Andai-andai terus gimana kalau nanti aku bisa lulus gitu kan. Nah, yang kelima adalah belajar dari kesalahan senpai. Belajar dari kesalahan senpai itu maksudnya ada beberapa senpai yang memang udah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali ujian nasional keperawatan, tapi
belum juga lulus, masih gagal. Dan mereka pasti belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Nah, kalian sharing aja sama senpai-senpai yang masih belum bisa lulus. Belajar bukan untuk gimana dia gagal dalam ujian, tapi belajar untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang senpai lakukan. Misalkan eh, ada senpai yang dulu pernah juga bilang ke aku kalau dia kebanyakan belajar dari soal-soal doang. Dia nggak terlalu suka untuk belajar materi. Akhirnya dia nggak bisa ngerjain soal-soal yang baru. Misalkan di tahun ini ada soal-soal yang di tahun sebelumnya nggak ada sama sekali, nggak pernah dikeluarkan. Jadi dia bingung karena dia nggak pernah lihat eh, soal yang seperti ini, dan materi pun dia nggak nangkep gitu, nggak punya bahan materi yang dia kuasai. Jadi pasti ada hal-hal yang senpai pelajari, dan apa namanya, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan senpai gitu. Terus yang berikutnya adalah yang keenam adalah amati, tiru, modifikasi, ATM. Cara belajar senpainya. Jadi jurus ATM ini sebenarnya bukan hanya untuk belajar aja, untuk bisnis juga bisa sih. Amati, tiru, modifikasi. Jadi aku misalkan dulu pernah tanya ke senpai yang udah lulus duluan, dia juga lulus di tahun kedua. Dia tuh belajarnya kayak gimana, aplikasi di handphone yang dia pakai untuk ngerjain soal-soal yang biasanya dia tiap hari untuk latihan itu apa aja. Terus dia setiap hari ngabisin waktu untuk ngerjain soal tuh berapa jam. Terus misalkan dia punya target dalam sehari, kalau nggak salah dulu dia pernah bilang kalau sehari Hisumondai 100 misalkan. Aku juga melakukan itu, tapi karena aku 100 masih terlalu dikit, paling 100 aku nggak sampai 1 jam udah selesai gitu. Akhirnya aku tambahin jadi satu hari Hisumondainya aku bisa ngerjain sampai 200. Kayak gitu-gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi waktu kalian misalkan ketemu senpai, bawa catatan aja, aku nyatet juga kok dulu. Aku tanya-tanya tentang gimana cara belajarnya, aku catet. Misalkan senpai A kayak gini, senpai B kayak gini, senpai C kayak gini. Jadi aku banding-bandingin terus mana yang cocok buat aku gitu kan. Karena nggak semua cara belajar senpai itu ada yang cocok sama aku. Kadang aku ganti-ganti gitu. Kayak gitu. Nah, yang nomor 7 yang berikutnya adalah kalau nggak ngerti, jangan dibiarin gitu. Kalau nggak ngerti tentang masalah materi, salah satu materi yang ada di buku, jangan didiemin aja. Kalian harus cari tahu solusinya. Misalkan bisa jadi kalian tanya ke orang Jepang, perawat di Jepang. Aku dulu juga pernah kayak gitu kan, nggak paham tentang materi ini. Aku tanya ke perawat yang ada di ruangan. Jadi aku tanya dia, terus akhirnya dia malah cari bahan materi dari internet, terus dijelasin sampai panjang lebar gitu, tapi susah juga ngertinya. Tapi yang penting jangan dibiarin aja. Kalau misalkan nggak ngerti, kalian harus tanya. Bisa tanya ke senpai atau tanya ke perawat di Jepang, atau mungkin bisa tanya ke sensei bahasa Jepang kalian kalau ada. Kayak gitu. Terus yang kedelapan adalah, ini yang mungkin agak susah sih untuk teman-teman yang tinggal di Jepang, untuk calon-calon perawat di Jepang. Itu adalah, yang kedelapan adalah menahan diri untuk jalan-jalan dan foya-foya dulu. Itu yang susah sih menurutku. Karena aku dulu juga berat juga. Misalkan ada lihat teman-teman lagi jalan-jalan, bahkan ada teman-temanku yang belum lulus ujian nasional keperawatan di Jepang, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Hokkaido misalkan. Seru juga kan. Pengen juga kalau misalkan selama di Jepang tapi nggak kemana-mana kan, mau tainai gitu, maksudnya mau bazir gitu kan. Nah, untuk menahan diri ini nggak semua orang bisa dengan mudahnya. Jadi aku pernah juga punya pengalaman kalau ada teman-temanku yang berapa bulan sebelum ujian nasional keperawatan, dia malah jalan-jalan.
gitu. Dan memang aku mikirnya, aduh, jalan-jalan sekali aja apa namanya materi yang aku pelajari bakalan hilang semuanya, aku pikir gitu. Ya udahlah, nanti ajalah jalan-jalannya setelah udah lulus, udah lega, udah nggak ada beban lagi untuk belajar, baru kita jalan-jalan kayak gitu. Jadi banyak juga yang teman-temanku, walaupun dia pinter, walaupun dia bahasa Jepangnya jago, di beberapa, misalkan dalam 1 tahun, rentang 1 tahun tuh dia masih jalan-jalan kemana-mana, masih apa ya, nggak bisa fokus sama apa namanya pembelajarannya dia untuk supaya dia lulus. Itu bakalan mungkin presentase untuk lulus itu bakalan rendah daripada teman-teman yang memang fokus terus untuk belajar dan giat dalam belajar kayak gitu-gitu. Jadi poin yang ke-8 ini juga penting. Dan yang poin ke-9 yang juga nggak kalah penting, walaupun ini yang poin ke-9 tapi ini juga sangat penting sih menurutku. Selalu bawa doa dan minta bantuan doa keluarga. Dulu aku sering banget minta tolong doa, bantuin doa ya. Aku bilang ke ini WhatsApp, grup WhatsApp keluarga aku, minta bantuan doa supaya aku berapa hari atau berapa bulan lagi mau ujian gitu. Aku bilang kalau aku butuh support dari kalian kayak gitu-gitu. Biar apa namanya, apalagi orang tua kita yang bantuin doa pasti bakalan terwujud gitu. Dan puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan aku bisa lulus. Lumayan juga nilainya nggak jelek-jelek amat dibanding teman-teman. Ini aku kebetulan aku punya ini pengumuman di tahun 2018 sama 2019. Jadi kalau kalian udah ujian nasional keperawatan terus udah selesai, bakalan ada pengumuman dari internet sama pengumuman kayak gini, hagakinya datang kayak gini. Terus di situ bakalan ada berapa nilai yang kalian dapat, terus kalian lulus atau enggak. Nah, ini cuman aku kasih lihat aja ya. Ini udah tahun 2018 nih. Ini yang pas waktu-waktu nggak lulus nih, Fukuokaku. Terus ini yang tahun 2019 waktu aku lulus. Ini yang aku puji Tuhan bisa lulus di tahun 2019. Nah, ini yang Gokaku, ada stempelnya gitu. Aku harap teman-teman yang dengerin dan lihat channel YouTube ini, kalau misalkan lagi ada di Jepang atau mungkin lagi pengen jadi perawat untuk ke Jepang, untuk kanggoshi, kalian bisa semakin semangat untuk belajar supaya cepat lulus ujian nasional keperawatan di Jepang, karena isunya perawat atau kanggoshi yang dari Indonesia ini kurang diminati oleh pihak rumah sakit Jepang karena nggak lulus-lulus gitu. Jadi dari misalkan ujian nasional keperawatan Jepang yang kesempatan pertama nggak lulus, kesempatan kedua nggak lulus, ketiga nggak lulus. Terus kan sebenarnya kihongnya, jadi intinya apa namanya, kita cuman ada dapat kesempatan 3 kali. Jadi selama 3 tahun. Nah, kalau misalkan kita tiga kali nggak lulus, sebenarnya kita harusnya pulang dan kita dianggap gagal. Cuman kalau misalkan ada beberapa rumah sakit yang mengizinkan untuk memperpanjang kontrak lebih dari 3 tahun. Jadi enco namanya, perpanjangan. Jadi bisa ada kesempatan ke-4, bahkan mungkin ke-5. Tapi ada juga yang sampai kesempatan ke-5 itu belum lulus gitu. Yang sei kanggoshi ya. Ada beberapa temanku juga yang mungkin kesempatan kedua nggak lulus untuk sei kanggoshinya, tapi dia lulus di jung kanggoshi. Jung kanggoshi dia lulus, jadi dia pakai sertifikat jung kanggoshi, jadi kerjanya juga pekerjaan jung kanggoshi. Cuman jung kanggoshi untuk gaiko kucing, untuk orang luar negeri, misalkan kayak kita orang Indonesia gitu,
itu juga dibatasi. Kalau misalkan Jungkanggoshi hanya bisa dipakai 4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun. Kalau 4 tahun kita masih belum bisa lulus Seikanggoshi-nya, kita harus pulang. Kita nggak bisa untuk terus pakai Jungkanggoshi selama lebih dari 4 tahun. Karena apa? Karena untuk mengubah. Jadi kalau misalkan kita punya Jungkanggoshi terus bisa kerja sampai lebih dari 5 tahun, kita bisa nge-apply untuk visa Eiju namanya. Eiju itu untuk visa yang bisa tinggal selamanya di Jepang gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya, kayak misalkan aku kan udah lulus ujian nasional keperawatan di Jepang, terus udah jadi kanggoshi kan. Visaku udah Irio. Nah, visa Irio itu dihitungnya misalkan tahun ini aku Irio, visa Irio tahun 2020, berarti 5 tahun berikutnya 2025 itu aku bisa mengajukan visa untuk tinggal selamanya di Jepang. Eiju namanya. Nah, untuk Eiju itu kalau Irio 5 tahun, kalau Jungkanggoshi pun kalau nggak salah juga 5 tahun. Jadi kalau kalian supaya nggak ngajukan, jadi dari pemerintah Jepang supaya nggak ngajukan uh, visa tinggal selamanya untuk Gaikokujin yang punya Jungkanggoshi, jadi ditetapkanlah selama 4 tahun doang bisa memanfaatkan sertifikat Jungkanggoshi-nya. Kalau misalkan lebih dari 4 tahun nggak boleh, jadi dia harus pulang gitu. Dan apa sih keuntungannya kalau kita misalkan lulus ujian terus punya visa Irio. Irio itu medis ya. Jadi tenaga medis Irio itu. Istilahnya kita punya visa tenaga medis. Nah, kalau kita punya visa tenaga medis, kita bisa manggil keluarga kita ke Jepang. Nah, nanti bakalan kita bahas lagi selengkapnya di video yang berikutnya. Thank you udah nonton teman-teman, udah belajar tips tentang lulus ujian nasional keperawatan di Jepang. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan sharing ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang lagi ada di Jepang sebagai perawat. Mungkin nggak hanya kanggoshi aja. Misalkan kalian punya teman-teman yang kerja sebagai perawat lansia, Kaigo Fukushiki, yang masih belum lulus ujian, kalian bisa sharing ke teman-teman kalian itu supaya dia juga dapat motivasi supaya dapat belajar dan cepat lulus ujian nasional keperawatannya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, aku bakalan banyak sharing tentang video-video seperti ini sama kehidupan di Jepang kayak gimana. Dan jangan lupa tunggu terus video-video berikutnya. Dan bye-bye.